Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'du. Ikhwani hayakumullah barakallahu fikum. Sahabat Imuska yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Dikatakan haram karena bulan tersebut adalah bulan-bulan yang suci, dan di antara 4 itu adalah bulan Muharram, di mana nama bulan itu menggunakan kata-kata haram yang artinya adalah suci. Bulan Muharram, Masjidil Haram, itu menggunakan satu akar kata yang sama, di mana kemuliaan itu diistilahkan dengan Muharram ataupun haram, karena pada tempat dan waktu-waktu tersebut diharamkan untuk berlaku perbuatan-perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah mengharamkan, melarang peperangan di bulan Muharram. Kemuliaan bulan Muharram tidak hanya terbatas pada kata-katanya saja, bahkan dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Afdhalus shiyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram." Sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulannya Allah, yaitu Muharram. Teman-teman bisa melihat bagaimana Rasul menyandingkan kata-kata Syahrullahi al-Muharram, di mana bulan Muharram itu disandingkan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dan ini tentu menunjukkan tentang sangat mulianya bulan ini. Bulan Muharram juga sekaligus merupakan bulan pertama dalam susunan kalender Hijriyah, sehingga biasanya kita di Indonesia ketika awal Muharram kita akan melihat budaya kita dalam menyambut tahun baru Hijriah dengan pawai, dengan kemegahan-kemegahan lainnya. Nah, tentu tanpa mengurangi rasa khidmat kita dalam menyambut tahun baru Hijriah 1442 ini, walaupun tanpa pawai, tanpa obor, tanpa hura-hura, mari kita bermuhasabah bahwa sudah hilang dari kita 1 tahun Hijriah dan akan datang 1 tahun ke depannya. Sudah hilang bagi kita kesempatan-kesempatan di tahun 1441 Hijriah, dan waktu-waktu itu, momen-momen berharga itu tidak bisa kita ulangi kembali. Sehingga kita perlu untuk merencanakan kembali di tahun depan kira-kira kebaikan apa yang akan kita lakukan dan dosa apa yang seharusnya kita tinggalkan. Jangan sampai kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di tahun kemarin hilang begitu saja dengan hilangnya tahun ini. Dan jangan sampai keburukan-keburukan yang mungkin pernah kita lakukan di tahun lalu justru kita ulangi di tahun yang akan datang. Oleh karena itu, jangan sampai kita salah dalam menyusun rencana untuk menyongsong tahun baru Hijriah 1442 Hijriah. Dan ikhwani hayakumullah barakallahu fikum. Kemudian dalam bulan Muharram jangan lupa di sana ada peringatan awal Hijriah yang sekaligus menandakan tentang pergantian waktu, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'ashr innal insana lafi khusr." Demi masa, demi saripati waktu, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang merugi, dan agar kita termasuk orang beruntung, maka kita harus senantiasa memperbaharui iman kita, meningkatkan level iman kita, dan kemudian menyempurnakannya dengan amal-amal soleh. Dan jangan lantas semarak Muharram ini hanya dimaknai di tanggal 1 Muharram saja dengan peringatan tahun baru Hijriah, tapi kemuliaan Muharram itu terbentang dari tanggal 1 sampai tanggal 29 atau 30. Karena apa? Karena Rasulullah SAW di sabda ataupun di hadis yang kita sebutkan sebelumnya, beliau mengatakan sebaik-baik puasa itu setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram, dan ini sifatnya mutlak. Bisa kita ambil Senin Kamisnya, bisa kita ambil Ayyamul Bidnya, bisa kita ambil hari-hari lainnya. Dan lebih khusus dari itu, di sana ada salah satu puasa yang sangat dianjurkan, yaitu puasa Asyura, puasa di tanggal 10 bulan Muharram. Dan jangan lupa ini perlu dibarengi entah dengan tanggal 9 kemudian tanggal 10, atau tanggal 10 dan ditambahi dengan tanggal 11. Disunahkan demikian karena apa? Karena di tanggal tersebut
Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan senior Nabi Muhammad, yaitu Nabi Musa alaihissalam, sebagai senior ulul azmi, sebagai senior pemangku risalah samawiyah, Nabi Musa alaihissalam, di mana beliau diselamatkan dari kejaran tentara-tentara Fir'aun. Oleh karena itu, ini juga sekaligus momen kemenangan bagi dakwah tauhid, kemenangan bagi risalah samawiyah, bagi agama yang hanif, agama yang lurus dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita patut untuk bersukacita sekaligus bersyukur, dan kita lebih berhak dari orang-orang lainnya bagi agama-agama lain, karena Nabi Muhammad adalah penerus sejati dari risalah samawiyah yang pernah dulu diembankan kepada Nabi Musa alaihissalam. Saya kira itu yang bisa Fakri sampaikan. Ikhwani hakumullah, sahabat Imuska yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selamat menyongsong tahun baru Hijriah 1442 Hijriah, dan mari kita perbanyak lagi amal-amal kita di bulan Muharram, bulan yang suci, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Syukron jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.